Baiklah anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Ya tak bosan-bosannya Bapak mengingatkan selalu pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan dengan sabun sampai bersih dan tetap jaga jarak agar kita tetap sehat. Dan satu lagi, penggunaan perangkat komputer atau handphone dan lain-lain dibatasi ya agar tetap sehat. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita. Siapkan alat tulis yang diperlukan. Silakan perhatikan penjelasan Bapak pada video berikut ini dengan teliti ya, pelan-pelan saja. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat membantu kalian dalam belajar. Selamat belajar. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam bentuk-bentuk pecahan desimal ya, bentuk pecahan desimal. Kita telah belajar bagaimana mengubah bilangan berpenyebut 10, 100, 1000 dan sebagainya dalam bentuk desimal. Sekarang kita lanjutkan bagaimana mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Bapak akan coba menerangkan step by step, pelan-pelan ya, supaya kalian bisa memahami. Dan kalian coba ulang ya. Sekarang mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Kalian udah tahu ya pecahan biasa, misalnya 1/4. 1/4. Nah, kita menggunakan beberapa cara. Cara satu, kita ubah penyebutnya jadi bilangan berpenyebut 10, 100, 1000 dan sebagainya. Nah, ya begitu ya. Jadi penyebutnya kita jadikan per 10 atau per 100, mana yang lebih gampang. Sekarang kita coba 1/4. Kalau kita jadikan per 10 itu sedikit susah ya, karena hasilnya berkoma. 4 kali berapa 10? Koma kan? Nah, sekarang kita jadikan per 100. Kalau per 100, 4 kali berapa? 100. Bisa ya, 100 bagi 4 habis kan? Berapa? 100 bagi 4 25 kan? Oke, jadi kedua bilangannya dikalikan 25 atas bawahnya. Ya, sampai sini jelas ya. Nah, sekarang kita kalikan. 4 kali 25 kalikan hasilnya 100. Jelas ya? 1 kali 25 25. Nah, sekarang bentuknya berubah menjadi 25 per 100 atau 25 dibagi 100. Ini sudah kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Nah, cara mengubahnya tinggal geser saja. Jadi 0,25. Sampai sini jelas ya. Kalau belum jelas silahkan lihat penjelasan Bapak pada video sebelumnya. Lihat dulu ya. Sekarang cara kedua. Kita coba cara kedua. 1/4 itu artinya 1 bagi 4 ya. Kita menggunakan pembagian rumah atau bersusun ke bawah. 1 bagi 4, satunya di dalam, 4-nya di luar ya. 1 bagi 4 nggak bisa, kasih 0, kasih 0 di satunya. 10 bagi 4, 4 kali berapa yang mendekati 10? 4 kali 2. 2 kali 4, 8 ya. Kurangkan. Ya, dikurangkan hasilnya tinggal 2. Sekarang 2 bagi 4 nggak bisa, cukup tambah 0 saja ya. 20 bagi 4 4 kali 5. 5 kali 4 20. Kurangkan, habis ya. Jadi hasilnya sama 0,25. Kalian bebas pakai cara 1 atau cara 2, mana cara yang kalian lebih mengerti ya. Mudah-mudahan sampai sini masih paham. Kalian perhatikan lagi cara 1, cara 2, mana kalian yang lebih mengerti. Silahkan coba ya. Atau mau pakai dua-duanya juga boleh ya. Sekarang kita masuk contoh berikutnya supaya lebih mengerti lagi. Misalnya kita ambil contohnya, sebentar saya hapus dulu ya, Bapak hapus dulu. Kita ambil contoh 1/2 ya. 1/2 artinya 1 bagi 2 ya. Sekarang penyebutnya kita jadikan per 10, per 100 ya. Nah, per 10 bisa kan?
2 kali berapa yang hasilnya 10? Bisa ya? Jadikan per 10 aja. 2 kali 5. Jadi atas bawahnya nanti kali 5. Atau pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 5. Tuh hasilnya jadi 5 per 10. Nah sekarang 5 per 10 itu artinya adalah 5 bagi 10. Kalau cara geser koma hasilnya menjadi 0,5. Ini sudah diajarkan ya di video sebelumnya. Nah sekarang kita cara kedua. Kalau ini cara satu, sekarang ke cara kedua ya. Cara kedua 1 per 2 artinya 1 bagi 2 ya. Kita coba pakai pembagian rumah, satunya di dalam, duanya di luar. 1 bagi 2 nggak bisa kasih 0, kasih 0 di satunya. 10 bagi 2, 2 kali berapa yang 10? 2 kali 5, 5 kali 2, 10. Habis kan? Jadi hasilnya sama ya. Pakai cara 1 atau cara 2, mana kalian yang lebih mengerti silahkan saja. Berikutnya kita mengubah pecahan campuran ke bentuk desimal ya. Kalau tadi kita sudah belajar mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, sekarang bentuk pecahan campuran. Baiklah, kita akan mulai. Kita ambil contoh misalnya 1/4 ya, pecahan campuran. Bagaimana cara mengubahnya? Perhatikan. Cara pertama adalah dengan cara ubah dulu jadi pecahan biasa. Ya, udah pernah dipelajari, kali samping tambahkan atas. 4 kali 1 4 tambah 1 jadi 5 per 4 ya. Sampai sini paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang perhatikan penyebutnya 4. Nah, jadikan per 10, per 100 dan sebagainya. Lebih mudah, kita jadikan per berapa kira-kira? Per 100 ya. Per 100, yaitu dikali 25. Jadi atas bawahnya dikali 25. Sampai sini ngerti ya? Oke, kita coba kalikan. 4 kali 25, 100 ya. Sekarang 5 kali 25. Coba kita kalikan 25 kali 5. 5 kali 5, 25. Tulis 5, simpan 2. 5 kali 2, 10. Tambah 2 jadi 12. 125. Nah, sampai sini masih mengerti ya? 125 itu bisa ditulis 125 dibagi 100. Sama saja ya. Nah, kalau sampai sini kita ubah, bisa pakai cara rumah atau geser koma, boleh kalian caranya yang pilih. Sekarang kita coba cara menggeser koma sebanyak 0, 2 ya, 0-nya geser 2 kali 1, 2. Jadi hasilnya 1,25. Jelas ya sampai sini? Ya, berikutnya kita akan mencoba cara kedua ya. Cara kedua, kalau tadi cara pertama, perhatikan langkah-langkahnya. Sekarang cara kedua yaitu dengan memisahkan bilangan cacah dan pecahannya. Nah, perhatikan contoh berikut, sama 1/4. Ini pecahan campuran ya, satunya bilangan cacah, satunya itu bilangan cacah. 1/4 adalah pecahan biasa, dipisah dulu. 1 tambah 1/4 ya. 1/4 itu artinya 1 tambah 1/4 ya. Sekarang pecahannya kita ubah per 100 ya. Kita tulis dulu, satunya tetap tambah 1/4, kita jadikan penyebutnya berpenyebut 100, berarti dikali 25 ya, sama-sama dikali 25. Sampai sini jelas ya. Satunya tetap ditambah kalikan. Tulis per dulu, 25 per 100. Jelas ya sampai sini? Oke. Kalau sudah jelas, tulis lagi satunya tetap 25 per 100. Kita sudah tahu artinya 25 dibagi 100 ya. Tahu ya caranya, 25 bagi 100 hasilnya 0,25. Nah, kalau sudah begini kita tambahkan
Perhatikan cara menambahnya. 0,25 tambah 1. Satunya di bawah 0. Kalau nggak ada komanya kasih koma, kasih 00. Lalu tambahkan. Tambahkan 5, 2,1. 1,25. Jadi hasilnya sama cara 1 atau cara 2. Oke, bagian ketiga adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran ya. Jadi perhatikan. Sekarang adalah mengubah desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Jadi desimalnya kita ubah jadi pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Baiklah, kita mulai ya. Sekarang kita ambil contohnya pecahan desimal, misalnya kita ambil contoh 0,46. Nah, 0,46 coba perhatikan, 0,46, 46-nya itu berapa angka di belakang koma? Coba itu 1, 2,12. Berarti kalau 2 angka di belakang koma per 100. Nah, angka 46-nya tinggal tulis di atas. Sampai sini jelas ya. 2 angka di belakang koma per 100, 46-nya naikkan ke atas. Sekarang sederhanakan lagi, 46 per 100 sama-sama. Kalau disederhanakan dibagi ya, dibagi bilangannya sama, dibagi 2. 46 bagi 2, 100 bagi 2, 50, tahu ya. Sekarang 46 bagi 2. Coba kita bagikan menurun. 46 bagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Oh ya, kali ini dulu. Kurangkan. 6 bagi 2, 3. 3 kali 2, 6. Jadi hasilnya 23. Gitu ya, jelas ya. Jadi setelah diubah jadi pecahan biasa, sederhanakan lagi kalau bisa. Ya. Sekarang satu contoh lagi, misalnya angkanya lebih besar 1,375. Nah, ini besar ya. Coba perhatikan komanya. Ada berapa Pak angka di belakang koma? 3 ya. Kalau 3 pernya 1000. Jadi semua angkanya ditaruh ke atas, komanya dihilangkan. 1375. Nah, sampai sini jelas ya. Kalau sudah, kita sederhanakan. Dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini Bapak bantu aja ya karena angkanya besar. 1375 per 1000 itu sama-sama bisa dibagi 125 ya. Ingat, bisa dibagi 125. Ini membantu aja, tulis 125 karena angkanya besar. Nah, 1375 dibagi 125. Coba kita bagi dengan cara menurun ke bawah. Bagi rumah ya. 125, perhatikan angkanya 1 bagi ini nggak bisa. Jadi 137 dibagi 125 hasilnya 1. 1 kali 125, 125 lalu dikurangkan 7 kurang 5, 2. 3 kurang 2, 1. 1 kurang 1 habis, 5-nya turunkan. 125 bagi 125 dapatnya 1. 1 kali 125, 125 habis. Jadi hasilnya 11 ya. 11 per 1000 bagi 125 tadi. Atau kita coba 1000 dibagi 125. 125 kali berapa yang 1000? 125 kali 1, 125. 125 kali 2, 250. Nanti kalian coba-coba terus ya. Sampai nanti ketemu itu 125 kali 8 hasilnya 1000. Jadi
8 ya, 8, tulis 8 hasilnya. Nah, jadi bentuknya sekarang menjadi 11/8. Nah, 11/8 itu masih bisa disederhanakan atau diubah menjadi pecahan campuran. Perhatikan bilangannya ya. Karena 11 lebih besar dari 8, maka harus diubah jadi pecahan campuran. 11/8 artinya 11 dibagi 8. Kita coba ya, coba pembagian rumah. 11 bagi 8. 11 bagi 8 dapatnya 1. 1 kali 8, 8 kurangkan. Sisanya 3. 3-nya jadikan pembilang, 8-nya penyebut. Jadi jawabannya 1/3/8. Selesai. Mudah-mudahan sampai sini mengerti ya. Diperhatikan supaya kalian lebih mengerti lagi. Mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini bisa membantu kalian dalam belajar ya. Baiklah anak-anak, sekian dulu pembelajaran untuk hari ini tentang bentuk-bentuk pecahan yaitu desimal. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita. Ya, jangan lupa terus berlatih agar semakin mengerti ya. Semoga apa yang telah pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.